Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Kisah Sabdo Palon Muksa turun ke bumi tepat 2020. Sahabat Sejuta Kisah, kisah Sabdo Palon Nayakinggong Tiwikromo banyak dibicarakan orang tepat sesaat setelah Gunung Merapi beraktivitas erupsi 5 kali dalam jangka waktu 3 hari. Muncul narasi Sabdo Palon akan menagih janji karena tahun 2020 ini tepat 500 tahun penasehat Prabu Brawijaya V ini muksa di Gunung Lawu. Sesuai janjinya, Sabdo Palon akan datang kembali setelah 500 tahun untuk mengembalikan masa kejayaan yang dahulu diraih bersama kerajaan Majapahit. Saat dimana ilmu budi menjadi yang utama sebagai pedoman hidup masyarakat Jawa. krjogja.com lantas berusaha membahas kisah ini, membedah lebih detail, lantaran tahun 2020 ini bertepatan dengan 500 tahun waktu muksa Sabdo Palon Nayakinggong, yakni pada 5 September 1520. Dr. Purwadi M.H.Um, Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara, membantu menerjemahkan dan mengolah kisah Sabdo Palon dari berbagai sumber yang ada. Sabdo Palon dan Nayakinggong adalah dua pujangga kerajaan Majapahit yang menguasai ilmu kanuragan yang bersumber dari kitab Puja Sastra. Mereka merupakan penasehat utama Prabu Brawijaya yang punya kesaktian mandraguna. Kesaktian Sabdo Palon dan Nayakinggong berkat ilmu laku dan jangka-jangkani zaman. Tiap malam sesepuh kerajaan Majapahit ini selalu cegah dahar lawan guling, berpuasa dan tak tidur. Pada bulan Suro, bersama dengan cantik-cantiknya menjalankan tapa brata di puncak Gunung Lawu. Menjelang bulan Ruah, mereka juga melakukan laku tapa kungkung di Kali Ketonggo. Begitulah ritual kejawen yang dilakukan oleh Sabdo Palon dan Nayakinggong. Dua sosok kepercayaan Sinuwun Prabu Brawijaya ini sungguh berbakti kepada kerajaan Majapahit. Tukas Purwadi. Tradisi kepujanggaan kerajaan Kediri yang beribu kota di Dahono Puro ini berlanjut. Sabdo Palon dan Nayakinggong masih cucu Empu Saida dan Empu Panuluh. Pujangga kenamaan ini menjadi guru spiritual Sinuwun Prabu Jayabaya. Tak mengherankan bila Sabdo Palon dan Nayakinggong pasti menggelar ruatan di daerah Mamenang Kediri untuk menjaga ketentraman masyarakat dari letusan Gunung Kelut. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Kelut dijaga oleh Dewi Kili Suci, putri dari Ailangga yang berwujud kendi atau wandu. Sabdo Palon dan Nayakinggong menghormati Dewi Kili Suci sebagai pepunden Pida Pusaka. Imbuh Purwadi. Rasa ayam tentrem bisa diwujudkan dengan lara lapa tapa brata. Upacara sarada yang menjadi tradisi Prabu Hayam Wuruk terus dilestarikan. Sabdo Palon dan Nayakinggong memimpin upacara sarada di Kabupaten Lumajang untuk mencegah panggebluk yang melanda kawasan Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Demi keselarasan alam, laku spiritual tolak bala juga bertempat di Alas Purwo Blambangan. Masyarakat sekitar Gunung Ijen pun merasakan suasana aman damai. Maka saat itu, tiap tiba bisawanan agung di kerajaan Majapahit, mereka pasti caos glondong pengarang-arang. Peni-peni Raja Peni, guru bakal guru dadi, emas picik Raja Brana. Ungkapnya lagi, Keraton Majapahit memang mengalami masa jaya megah mewah. Kerajaan Majapahit tampil sebagai negeri kang gede obore, padang jagate, dhuwur kukuse, adoh kuncarane, ampuh kepribawane.
Hubungan diplomatik Majapahit meliputi negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Di tengah kejayaan inilah, Sabdo Palon dan Noyokinggong tiba-tiba kecewa. Pada tahun 1520, riwayat kerajaan Majapahit benar-benar tamat. Kedua penasehat Prabu Brawijaya ini nelangsa, lantas muksa. Mereka berdua bersumpah, setelah 500 tahun kemudian akan menjelma turun di bumi. Turunnya Sabdo Palon dan Noyokinggong diyakini terjadi pada tahun 2020, tepat 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Sabdo Palon dan Noyokinggong bertekad mengembalikan zaman keemasan dan kejayaan Majapahit di Nusantara. Dengan demikian, Sabdo Palon dan Noyokinggong diwikromo demi ketentraman jagat raya. Situasi awal tahun 2020 ini menjadi titik balik kebangkitan Nusantara. Sabdo Palon dan Noyokinggong akan hadir untuk membantu masyarakat yang terkena panggebluk Mayangkara. Wabah corona sirna, gunung meletus membawa kemakmuran, pungkas dia. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.